Jiwa Luo Zeng mengkristal dalam banyak hal, dan tentu saja ia tidak tertarik pada sumsum suci yang sakral. Setelah para pejalan kaki menuruni tangga, mereka menyeberang jalan di tengah halaman. Apakah itu alien yang merokok pul suci-suci, atau Sun Sickness dari sisi lain di halaman? Mereka semua fokus pada Luo Zeng. Mereka menghabiskan sejuta dewa sebelum mereka bisa memasuki kuil surga. Jika Anda hanya berkeliaran di halaman, tentu saja, nilainya tidak dapat dikembalikan. Beberapa jiwa alien telah melintasi halaman dan mencari jalan menuju kegelapan, tetapi kebanyakan dari mereka menunggu di sini. Terlalu berbahaya untuk menjelajahi bagian kedua dari kuil. Mereka tidak cukup tahu tentang kuil surga. Tidak ada bedanya dengan terlihat seperti lalat tanpa kepala. Gerbang kuil surga dibuka oleh tikus, dan tubuh Luo Zeng tampaknya memiliki kesepakatan dengan Mouse dan Mouse. Plot mereka tentu tidak kecil, sehingga sebagian besar alien tinggal di halaman. Tujuan utamanya adalah untuk berpikir. Ikuti telinga dan Mouse dan Luo Zeng. Jadi ketika tikus, singa, dan kedua lelaki itu berjalan melintasi halaman bersama-sama, jiwa-jiwa asing ini melepaskan esensi Willow Fuji, dan jiwa-jiwa dari sisi lain di halaman mencari jiwa-jiwa dari sisi lain. Luo Zeng masih belum memiliki apa-apa, diikuti oleh itu, telinga dan tikus sangat tidak bahagia. Hei, hei, hei. Telinga dan tikus memilih untuk memasuki kuil surga, dan mereka tidak ingin dikaitkan dengan jiwa-jiwa asing ini. Saya tidak berharap jiwa alien ini begitu baik, dan mereka tidak berencana untuk menemukannya sendiri. Mereka ingin menikmati kesuksesan. Hei, jangan ikuti kita. Salah satu tikus jantan dan betina berbalik dan mengatakan bahwa mereka sangat tidak puas dengan jiwa alien ini. Di luar kuil surga, telinga dan tikus memiliki keputusan akhir. Setelah semua, tikus dan tikus membuka pintu mereka, dan mereka dilengkapi dengan larangan yang kuat. Tetapi setelah memasuki kuil, alien tidak akan terlalu sentimental pada telinga dan tikus. Tikus, cari tahu sedikit, kita membayar jiwa dan... Kuil surga ini bukan rumahmu. Kamu hanya membuka pintu. Kemana aku ingin pergi? Siapa yang akan mengikutimu? Itu benar. Ngomong-ngomong, hei. Jiwa-jiwa antar ras telah berteriak selama beberapa waktu, dan tikus-tikus itu tidak punya pilihan selain meminta bantuan Luo. Hei. Ya Tuhan, kau bisa mengusir orang-orang ini. Di kuil-kuil surga, mereka hanya bisa mengandalkan Luo Zeng. Luo Zeng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mereka juga masuk akal. Lagi pula, mereka membayar 1 juta jiwa. Hei. Telinga dan tikus ini sangat tertekan. Saya tahu bahwa mereka tidak akan menjual tiket. Saya hanya membiarkan Anda pergi dengan telinga dan mouse. Meskipun mereka mendapatkan banyak jiwa, bahkan lebih penting untuk memasuki wilayah gelap. Sebenarnya tidak ada jalan saat ini, dan hanya jiwa alien yang bisa ditinggalkan. Ada 6 jalan di belakang halaman, yang mengarah ke 6 menara di belakang kuil surga. Ke-6 menara ini juga dapat dilihat di luar kuil. Tikus telinga meminta Luo Zeng untuk memilih jalan paling kiri. Butuh waktu lama untuk langsung menuju menara. Jiwa-jiwa asing itu juga ada dalam bayang-bayang, diikuti oleh tren, diikuti oleh menara. 6 menara kuil surga disebut 6 harta. Setiap menara memiliki 29 lantai, semakin sulit, semakin sulit. Sejauh ini, belum ada yang memanjat puncak menara. Hehe, setelah memasuki menara, telinga dan mouse juga memberikan pengantar singkat kepada Luo Zeng. Bagian atas menara harus memiliki token yang luar biasa. Aku sudah ke lantai 16, batasnya, aku punya surat di atas. Ya Tuhan, kamu benar-benar naik 16 lapisan. Telinga dan tikus diperkenalkan ke Luo Zeng, dan alien diselingi. Kepala bengkok yang bertelinga dan tidak puas berkata, menara ini harus memiliki harta yang bagus. Jika Anda naik, Anda harus memiliki banyak panen, jangan lewatkan kesempatan ini. Kesempatan untuk menjelajahi menara dibiarkan untuk waktu berikutnya, hehe. Jiwaku dalam kondisi buruk, tidak cocok untuk naik. Petik 2. Jiwa alien yang ini bertekad untuk mengikuti Luo Zeng, tidak sama sekali. Tikus dan tikus menggelengkan kepala mereka, dan ada pertukaran, melengking, lainnya. Mereka mungkin mengerti bahwa mereka tidak bisa menjauh dari orang-orang ini, dan sekarang mereka hanya bisa bertindak. Salah satu tikus telinga berjalan ke tepi bagian dalam menara, dan ekor tikus diangkat, berubah menjadi bilah datar, dan memotong ke tanah untuk sementara waktu, dan sebuah kotak kecil muncul di tanah. Tikus itu menusuk ekornya ke dalam kotak dan membantingnya ke bawah. Sebuah pintu kecil yang diikat ke bawah diseret oleh tikus itu. Masih ada pintu. Apakah itu akan di bawah tanah? Aku selalu terkejut bahwa harus ada bagian di belakang kuil surga, tetapi aku belum bisa menemukan jalan itu. Aku tidak berharap itu tersembunyi di menara pertama. Rahasia ini hanya diketahui di telinga dan mouse, dan ras lain sangat terkejut melihat alam. Membuka pintu kecil, yang menunjukkan lorong ke bawah. Jiwa-jiwa antar ras itu tidak berjuang untuk itu, dan dengan diam-diam menyaksikan Luo Zeng, Ling Xuang dan telinga serta tikus pada gilirannya. Mereka baru saja memasuki lorong itu, semua jiwa ras alien bergerak, adegan tiba-tiba menjadi bingung, dan bahkan jiwa-jiwa pun bergerak. Luo Zeng, yang berada di garis depan, mendengar gerakan dari atas dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Jalan bawah tanah ini tidak panjang, tetapi jarak lebih dari 100 kaki. Di ujung lorong adalah ruang bawah tanah, di mana sederet batu besar berbentuk aneh ditempatkan. Batu-batu ini sangat halus, tetapi bagian tengahnya memiliki depresi elips. Tindakan ini awalnya tampak bertatakan sesuatu, tetapi sekarang sudah kosong. Segera setelah mereka menandatangani mereka, ribuan jiwa antar ras juga pergi ke ruang bawah tanah.
Meskipun ruang bawah tanahnya luas, lebih dari 1.000 orang ras di dalamnya penuh sesak, yang secara alami cukup ramai. Telinga dan tikusnya juga keluar dari kotak, dan langsung berkata kepada Luo Zeng, "Hei, ini temboknya. Hancurkan saja temboknya dan kamu bisa memasuki lorong gelap." Ketika Anda mendengar telinga dan mouse menyebutkan domain gelap, banyak jiwa alien juga bersemangat. Ini adalah tujuan semua orang. Ini temboknya. Luo Zeng pergi ke depan tembok, mengulurkan tangan dan dengan lembut menggoresnya di atas, dan permukaan logam bersinar di dinding. Dinding ini mirip dengan bahan yang digunakan untuk membangun kuil surga, dan harus terbuat dari logam campuran. Saat Luo Zeng mengetuk dinding dengan lembut, sebuah gema yang renyah terdengar. Menurut suara ini, tikus-tikus itu tidak berbohong. Dindingnya memang tipis. Panggil. Dia menghadap dinding dan melangkah mundur. Kekuatan mulai berkumpul di tangannya, dan sebuah pukulan menghantam dinding.